Bertanya nggak sih, kapan munculnya mushaf Al-Quran? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira dalam bentuk bacaan, bukan tulisan. Pada saat Rasul masih hidup, beliau melarang penulisan Al-Quran. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan bercampur dengan penulisan hadis saat itu. Tetapi, para sahabat menulis Al-Quran untuk catatan pribadi. Nah, catatan itu ditulis di pelepah kurma, batu, dan media tulis lainnya pada saat itu. Setelah Rasul wafat, atas desakan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Kenapa Umar mendesak Abu Bakar untuk menulis Al-Quran? Karena dikhawatirkan Al-Quran akan hilang, karena banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran gugur pada peperangan Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Lalu mulailah Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran dan menuliskan ayat per ayat dengan merujuk pada Al-Quran yang ditulis di kepingan-kepingan benda dan merujuk juga pada hafalan para sahabat Nabi yang lain. Setelah selesai ditulis, akhirnya mereka menamakan tulisan tersebut dengan sebutan mushaf, yang artinya kumpulan dari lembaran-lembaran yang ditulis. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ajaran Islam semakin menyebar luas ke beberapa wilayah. Maka muncullah masalah baru, yaitu adanya perbedaan bacaan Al-Quran antara kaum muslimin di Irak dan di Syria, yang menimbulkan pertikaian sesama umat muslim. Akhirnya, Khalifah Utsman bin Affan mempelopori penulisan kembali Al-Quran dengan tujuan agar kaum muslimin mempunyai rujukan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan Khalifah Utsman juga memerintahkan untuk membakar semua tulisan Al-Quran yang disimpan pribadi agar semua kaum muslimin merujuk pada satu Al-Quran yang ditulis pada masa itu, atau lebih dikenal dengan sebutan Masahif Utsmaniyah. Khalifah Utsman membentuk panitia 4 yang bertugas untuk menulis kembali Al-Quran. Siapa saja mereka? Ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Sebagian riwayat menambahkan Ibnu Abbas masuk sebagai tim. Apa saja aturan dasar yang dipakai Utsman dalam penulisan kali ini? Ada 3. Yang pertama adalah menuliskan bacaan yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya selama tidak terkena nasakh. Yang kedua, jika ada perbedaan bacaan yang tidak dapat disatukan dalam satu tulisan, maka dipencar ke beberapa mushaf. Yang ketiga, jika ada perbedaan penulisan di antara anggota tim penyusun, maka disepakati penulisan bacaan tersebut dengan dialek suku Quraisy, karena Al-Quran pertama kali diturunkan dengan dialek mereka. Ada berapa sih jumlah mushaf yang ditulis pada saat itu? Riwayat yang masyhur menyebutkan ada 4 buah, yakni mushaf yang dikirim ke Basrah, Kufah, Syam atau Syria, dan Madinah. Nah, Al-Quran tersebut ditulis tanpa adanya tanda baca, seperti titik untuk membedakan huruf, harokat fathah, kasroh, dhammah, tanda waqaf, hitungan ayat, dan tanda-tanda lainnya termasuk hamzah juga belum ada saat itu. Lalu sampailah tulisan Al-Quran tersebut kepada kita, generasi akhir zaman, berbentuk mushaf yang sudah lengkap dengan tanda bacanya. Sedikit yang aku sampaikan ini, semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Terima kasih sudah menonton.